rubies. Emerald. 3 orang terjebak di dalam goa sebuah gunung di Islandia. Mereka terkejut melihat seluruh dinding di depan mata mereka ternyata dipenuhi berlian, yang berkilau memancarkan aura mewah dan mahal. Diamonds. Berlian itu juga mudah diambil secara langsung dari dinding, tanpa membutuhkan alat bantu. Mereka sungguh beruntung tapi, hanya San Andersen saja yang segera sibuk memanen harta karun berlian, dan terburu-buru memasukkannya ke dalam tas untuk dibawa pulang ke Amerika. Dia tak peduli lewat jalan mana mereka bertiga akan pulang. Sedangkan paman San bernama Trevor Andersen, profesor ahli vulkanologi, telah menyadari jika terdapat berlian alami, maka di atas kepala pasti terdapat corong, atau jalur untuk lava dan magma menuju permukaan bumi. Hana, sang pemandu pendakian mereka, segera merencanakan corong lava yang terlihat di atas kepala sebagai jalur untuk keluar dari goa. Namun Trevor menyadari rencana Hana tidak mungkin terjadi, karena ternyata Trevor sudah sadar bahwa mereka terjebak di lantai sangat tipis. Mereka ternyata sedang menginjak kaca alami yang tipis yang disebut Muscovite. Hana memeriksa dan menyadari lantai di kaki mereka setipis itu. Dia segera meminta San melangkah balik kanan ke tempat kedatangan mereka. Very calmly, okay? Tiap langkah harus sangat pelan dan hati-hati memakai tumit. Dilanjutkan gerakan telapak kaki, agar tidak menimbulkan perbedaan berat yang ekstrim kepada lantai. San berhasil tiba di pintu yang aman. Trevor dan Hana bernafas lega kemudian akan bergantian menyusul. Tetapi semuanya terlambat. Ketika San mengangkat tas dari tangan ke pundak, sepotong berlian yang sangat tajam terjatuh merusak lantai tipis. Mereka bertiga terjun bebas ke dalam perut bumi. Ketiganya berteriak sangat panik, dan ketakutan akan segera tewas secara tragis di bawah. Mereka tetap terjatuh setelah 1 menit lebih, dan Trevor memberitahu, mereka akan terjatuh sampai kedalaman ratusan kilometer di dalam perut bumi. Mereka masih terjatuh setelah beberapa menit, tiba-tiba terlihat butiran air yang membuat Trevor jadi senang. Artinya ada kemungkinan mereka akan terjatuh di air, dan selanjutnya. Ketiganya beruntung mendarat di atas perosotan air, dan tetap hidup karena terlempar ke dalam danau di perut bumi. Mereka selamat kemudian berenang di dalam air mencari tepi danau, dan berhasil mencapai daratan sebelum kehabisan nafas. Ketika memulihkan nafas dan tenaga, ketiganya dikejutkan oleh sesuatu yang berada di atas mereka. Tak diduga di tempat ini terdapat ribuan burung bercahaya. Menurut Trevor, hewan tersebut pernah hidup di permukaan bumi tapi sudah punah 50 juta tahun lalu. Mereka bertiga segera mengikuti burung bercahaya yang terbang memasuki terowongan, dan tak disangka, ketiganya menemukan keindahan perut bumi. Bagaikan sepotong surga tersembunyi. Trevor dan San semakin takjub melihat bermacam keindahan perut bumi yang mereka saksikan dalam perjalanan selanjutnya. Namun Hana mengaku khawatir akan ada banyak hal buruk di dalam perut bumi. Jadi dia pergi memeriksa keadaan sekitar. Sedangkan Trevor mengikuti San memasuki pohon raksasa berisi ruangan sangat luas dengan pemandangan atap bercahaya, dilengkapi benda peninggalan seseorang. Sedangkan Hana menemukan botol minum dengan tulisan nama Max Andersen, ayah San atau kakak Trevor. Kemudian Hana menemukan senter milik Max, dan setelah itu melihat tengkorak jasad Max. Di dalam pohon, San menemukan tas berisi buku catatan yang menjelaskan terdapat lautan di sebelah utara. Kemudian Trevor memberitahu bahwa buku yang sedang dipegang oleh San merupakan buku milik Max Andersen, ayah San, dan tak lain kakak Trevor. Setelahnya Hana memberitahu Trevor tentang penemuan jasad Max, kakak Trevor. Akhirnya mereka memakamkan Max Andersen di tepi pantai perut bumi diiringi kesedihan San, di mana di dalam buku catatan yang dibaca oleh Trevor, ternyata ayah San telah meninggal 10 tahun lalu di tempat ini ketika San berusia 3 tahun. Setelah berkabung untuk ayahnya, San diberitahu oleh Hana dan Trevor bahwa perut bumi ini akan meleleh dalam waktu 3 hari,
karena dikelilingi oleh magma bumi di mana sekarang suhu udara sudah mencapai 95 derajat Fahrenheit, sedangkan manusia akan mati jika mencapai suhu 135. Mereka memutuskan mengikuti rencana Max meloloskan diri. Caranya menyeberangi lautan mendatangi corong alam berisi gletser atau air beku di dekat sungai. Mereka juga melihat gambar rakit di dalam buku. Jadi ketiganya segera ke pantai membuat rakit dari bahan alami di pantai dan rumah pohon. Selama pembuatan rakit terpantau suhu udara melebihi 100 derajat Fahrenheit. Setelah rakit selesai dibuat, Trevor memberi hadiah kompas milik Ayah Sun kepada keponakannya dan menjelaskan lagi tujuan mereka. Trevor juga memberitahu di tempat ini terjadi anomali arah, di mana arah utara jika di muka bumi adalah selatan jika di perut bumi. Mereka mulai menyeberang laut tanpa layar, melainkan memanfaatkan kain diikat tali dan hembusan angin yang kuat. Rakit telah bergerak ke arah selatan perut bumi menuju sungai dan gletser. Namun pelayaran mereka dihadang oleh ratusan ikan piranha yang tiba-tiba muncul dari dalam laut. Di saat ketiganya sudah kewalahan melawan piranha, ternyata muncul puluhan predator raksasa leher panjang ke permukaan laut memakan piranha. Ketiganya aman tidak diserang tapi harus mengubah arah pelayaran dari tujuan semula. Hana menyelamatkan tali layar tetapi terlempar oleh kekuatan angin. Sun berusaha menyelamatkan tali agar layar tidak terlepas tapi tubuhnya terangkat terbang meninggalkan rakit. Keesokan pagi Sun terbangun dalam keadaan selamat di tepi pantai. Dia juga semakin beruntung ketika burung berpijar datang lagi menuntunnya ke dalam tebing, tujuannya lokasi air minum pada dinding tebing. Setelah itu burung pijar membawa Sun ke arah selatan di kompas atau utara di muka bumi, tujuannya sungai dan gletser. Tak lama kemudian Sun keluar dari batu tebing menuju daerah medan magnet, di mana pisau miliknya tidak jatuh ke tanah ketika tubuh Sun terpeleset. Tapi yang membuat Sun terkejut adalah batu-batu besar melayang oleh medan magnet, di mana di bawahnya terdapat jurang sangat dalam tapi jalur batu melayang tersebut menjadi satu-satunya jalan menuju sungai dan gletser tujuannya. Orang-orang yang takut ketinggian tidak akan mampu melewati jembatan batu melayang. Sun memberanikan diri memulai perjalanan melompati batu melayang satu persatu. Tapi dia sangat ketakutan ketika ada satu batu tiba-tiba berputar terbalik membawa tubuhnya ikut berputar. Dia akan jatuh ke dalam jurang tapi pegangan tangan dan kakinya sangat kuat. Dan akhirnya penyeberangan menegangkan. Berakhir di seberang. Sun disambut oleh burung berpijar yang membawanya keluar dari tebing, menuju padang pasir berisi tengkorak dan tulang hewan raksasa. Sementara itu rakit yang dipakai Trevor dan Hana terlihat hancur di pantai. Tetapi keduanya selamat dan sedang berjalan menuju sungai sambil mencari keberadaan Sun. Mereka diganggu oleh tumbuhan pemangsa yang dapat mencekik Hana. Tapi Trevor mencabut tanaman karnivora pemangsa Hana. Kemudian dia meninggalkan lokasi dengan menghabisi pemangsa di belakang. Tak lama kemudian mereka keluar dari tebing, di mana sungai dan gletser tujuan sudah ada di depan mereka. Tetapi keduanya tidak melihat Sun sehingga Trevor memutuskan berpisah dengan Hana untuk mencari Sun. Sedangkan Hana akan mencari tempat tumpangan yang bisa dinaiki manusia di atas gletser, dan akan menunggu Trevor di sungai. Sementara pengalaman mendebarkan sedang dijalani oleh Sun, tempat sembunyi dia sudah diketahui oleh hewan yang akan memangsa dari atas. Sun bertemu Giganotosaurus albino, kita sebut saja dinosaurus. Ternyata di perut bumi masih ada hewan ini yang sudah punah ratusan juta tahun lalu di permukaan bumi. Dinosaurus terus mengejar kemanapun Sun pergi, dan merusak goa tempat persembunyian menyebabkan Sun
dan anak ini terjebak. Teriakan San didengar oleh Trevor yang dengan cepat berhasil mengetahui lokasi keponakannya. Trevor segera menghancurkan dinding goa menggunakan senjata tulang dan berhasil menyelamatkan keponakannya. Tetapi dinosaurus tetap mengejar dengan langkah yang panjang dan cepat. Trevor melihat daratan Moskovit berupa lantai kaca yang tipis, dan dia berlari meninggalkan San untuk menjebak dinosaurus di lantai kaca yang tipis, dan akhirnya San menahan nafas tapi akhirnya lega melihat Trevor berhasil dan selamat. Keduanya menghindari padang pasir laknat dan segera menuju sungai. Tapi keduanya terkejut melihat air sungai ternyata sudah mendidih oleh magma yang panas. Tak lama kemudian Hana menjemput mereka memakai perahu tengkorak. Dan ketiganya melanjutkan perjalanan sampai air sungai mengering dan melempar perahu mereka ke dalam cerobong. Di bawah perahu terlihat lava mendidih dan bergerak naik ke arah perahu. Tapi mereka segera menyadari dinding tebing ini sangat basah, menandakan ada air di dalamnya. Tapi dinding tersebut juga mengandung magnesium yang dapat meledak. Dinding bagian atas sangat basah dan magnesium tak bisa terbakar oleh suar api. Jadi Trevor turun tali di mana kakinya diikat untuk mencapai dinding kering dengan tangan membawa suar api. Sementara di bawah Trevor terlihat lava sudah semakin dekat. Kemudian Trevor melempar suar api ke dinding sisi sebelah yang lebih kering dan banyak magnesium. Tak lama kemudian dinding itu terbakar. Setelah Trevor mendarat di dalam perahu, dinding meledak dan selanjutnya 3 orang di dalam perahu terlempar ke atas corong bumi selama beberapa menit. Setelah terangkat sejauh ribuan kilometer, akhirnya mereka melihat langit dan terlempar ke permukaan bumi di puncak Gunung Vesuvius, Italia. Setelah itu meluncur di lereng gunung perkebunan anggur dan mendarat di belakang rumah petani Italia. San memberikan berlian kecil sebagai ganti rugi kepada petani, dan Trevor melihat San mempunyai sekantung berlian dari perut bumi. Okay, maybe a few pounds of samples, but what do you expect? I'm a scientist's son. Dan akhirnya terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.